Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Anak-anak semuanya yang baik hati. Kemarin Pak Arif sudah menerangkan kepada kalian tentang eh, mencari sumber modal usaha untuk pendirian koperasi. Lah, barangkali kan kalian tidak hanya berpikir kita sebagai seorang wirausaha apa ya koperasi tok ya. Ya, ya. Justru itu adalah bagian kecil daripada usaha yang akan kita lakukan. Ya, jadi yang namanya usaha tidak hanya koperasi. Eh, Sekarang yang kita bahas yaitu pencarian modal usaha, yaitu untuk PT atau CV, ya, untuk PT atau CV. Ada dua sumber permodalan bagi PT atau perseroan terbatas dan CV atau persekutuan komandita, ya, sama seperti koperasi tadi ya. Kalau koperasi juga ada dua, dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tapi kalau CV atau PT ini, ya, ini sedikit berbeda. Pertama, sumber modal usaha dari dana intern. Nah, dari dana intern yang pertama, ya. Maksudnya bagaimana? Sumber dana intern yang namanya juga intern, ya, itu diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Yaitu berupa apa? Yaitu berupa laba yang ditahan itu, ya. Sumber dana intern itu pertama bisa diperoleh dari laba yang ditahan. Maksudnya gimana toh ya, laba yang ditahan itu? Yaitu dana yang diperoleh dari sisa laba yang tidak diambil oleh pemilik perusahaan. Ya, saya ulangi, laba yang ditahan itu ya yaitu adalah dana yang diperoleh dari sisa laba atau keuntungan yang tidak diambil oleh pemilik perusahaan. Ya, yang tidak diambil oleh pemilik perusahaan. Itu adalah laba yang ditahan. Ya, dana intern yang lain apa? Berupa yang kedua adalah berupa tabungan pribadi pemilik perusahaan. Lah ini kalau yang namanya perusahaan tidak mungkin lah kita mengambil modal usaha dari dana pemilik pribadi perusahaan, enggak lah, itu terbatas itu pasti. Tapi mungkin juga dari laba yang ditahan itu mungkin, tetapi kan ini bila mana perusahaan tersebut sudah ada, ya, artinya sudah berjalan, kita bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Tapi kalau kita baru mendirikan perusahaan baru, apa kan tidak ada laba yang ditahan? Karena laba yang ditahan itu diperoleh dari keuntungan yang dalam menjalankan perusahaan, ya, yang jelas tidak dibagikan, ya, kepada pemilik perusahaan, tapi untuk pengembangan usaha. Oke ya. Nanti kalau kurang paham nanti bisa tanya ke Pak Arif lewat WA, ya, atau telepon sih tidak apa-apa. Kemudian selain dana intern, ya, sumber dana intern juga ada sumber dana ekstern. Nah ini, ya, sumber dana ekstern itu bisa pertama dari bank. Dari bank ini, ya. Bank itu dalam memberikan modal usaha kepada perusahaan, baik PT ataupun CV, itu modal usaha yang diberikan bank itu ada dua, yaitu berupa KIK atau kredit investasi kecil, ya, kredit investasi kecil. Yang kedua adalah KMKP, kredit modal kerja permanen, ya, kredit modal kerja permanen. Ya, itu sumber dana ekstern yang dari bank. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, apa pengertian KIK itu? Ya, ini kan kredit investasi, ya, yaitu
kredit yang diberikan oleh bank untuk penambahan modal dalam rangka rehabilitasi usaha. Ya, KIK atau kredit investasi kecil yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk penambahan modal dalam rangka rehabilitasi usaha, perluasan usaha, atau membangun usaha baru. Jadi bank kalau memberikan modal untuk usaha baru atau pengembangan usaha, itu namanya kredit investasi kecil. Nah, ya, jangka waktunya ini bisa lebih panjang, ya. Kalau di teori itu 3 sampai 5 tahun, ya. Tetapi dalam prakteknya kami sendiri mendapatkan kredit investasi dari bank itu bisa 5 sampai 7 tahun. Ya, tergantung banknya masing-masing. Selain kredit modal kerja, bank juga memberikan kredit juga yang namanya kredit modal kerja permanen, yaitu KMKP. Ya, kredit modal kerja permanen atau KMKP. Ini jangka waktunya relatif lebih pendek. Ya, kalau di teori 1 tahun sampai 3 tahun, tetapi kalau di praktek, nah, kami juga mendapatkan kredit modal kerja bisa sampai dengan 5 tahun. Ya, tidak apa-apa. Ya, bagaimana mencari mendapatkan atau mengajukan kredit modal kerja ini? Ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalian nanti bisa browsing sendiri di internet ya, gampang kalau itulah ya. Tapi yang penting pengertiannya kalau dari bank itu memberikan kredit itu ada 2. Ya, ini termasuk sumber dana ekstern, yaitu kalau dari bank untuk sumber dana ekstern yaitu kredit investasi kecil yang pertama, kedua adalah kredit modal kerja permanen atau KMKP. Yang membedakan kalau KMKP adalah kredit produksi atau eksploitasi yang digunakan untuk menutup biaya produksi. Ya, untuk menutup biaya produksi perusahaan. Ya, seperti pembelian bahan baku, ya, pembelian bahan baku, saya ulangi, pembelian bahan penunjang, ya, untuk iklan dan promosi, untuk pengemasan produk, kemudian untuk distribusi, dan tentunya untuk pembayaran gaji karyawan. Itulah kredit KMKP, ya, yaitu peruntukannya ya untuk modal kerja, ya. Jadi untuk gaji karyawan, untuk promosi, pembelian bahan baku dan seterusnya, yang meliputi modal kerja. Kemudian bagaimana cara bank untuk supaya kita mendapatkan kredit modal kerja itu tidak masalah. Kalian bisa browsing juga itu ya di internet. Terus kemudian yang perlu kita tahu juga langkah-langkahnya bagaimana bank memberikan kredit kepada kita. Ya mestinya kita harus sedikit banyak tahu lah ya. Tidak hanya form kita isi, lampiran KTP, KK, izin situ, HO dan seterusnya, SIUP dan seterusnya, tidak hanya itu. Tapi paling tidak step-stepnya bank untuk memberikan kredit tersebut kita harus tahu. Jadi langkah perbankan dalam memberikan kredit itu bagaimana? Pertama yaitu meneliti, ya. Tentunya berkas yang kalian berikan ini harus komplit, ya, perfect, komplit. Hati-hati jangan sampai salah dalam pengajuannya, ya. Jadi melihat berkas yang kalian ajukan kepada bank, ya, nama, alamat, permohonannya berapa, digunakan untuk apa, ya, itu harus kalian isi form untuk permohonan kredit itu.
Kemudian setelah kalian isi, kalian masukkan ke bank. Tentunya setelah data kalian masuk ke bank, itu kemudian yang kedua adalah bank akan mensurvei ke tempat usaha kalian. Nah, jadi setelah diteliti berkas kalian, kemudian bank akan mensurvei. Ya, bank akan mensurvei. Dilihat, benar nggak ini? Usahanya apa? Peruntukannya untuk apa? Ya, modalnya yang dibutuhkan berapa? Nah, itu bank akan mencocokkan data, memverifikasi kebutuhan kalian. Ya. Kalau kalian bisa meyakinkan pihak bank, ya, kalian bisa meyakinkan pihak bank, nanti akan bisa lebih mudah permohonan kredit kalian untuk bisa dicairkan. Setelah disurvei tentunya kalian, ini di interview atau diwawancara. Pada saat di interview atau diwawancara, tentunya tentang penggunaan kredit kalian, peruntukannya untuk apa, besarnya berapa, ya. Jangan sampai kalian wawancara ini memberikan data yang tidak sesuai dengan form yang kalian tulis di permohonan kredit. Ya, pada saat wawancara. Kemudian kalau bank sudah yakin bahwa data yang kalian sampaikan, kemudian kemampuan membayar kalian sudah diverifikasi semuanya, termasuk usaha kalian sudah jelas, surat-suratnya, izin usaha sudah ada, ya, kemudian karakternya juga bagus dan seterusnya, maka bank akan terakhir adalah menganalisis permohonan kredit kalian. Ya, dalam analisis permohonan kredit ini, bank akan mengeksekusi bahwa permohonan kredit kalian itu disetujui atau tidak. Nah, terus, yang paling penting lagi, kalau kalian sudah tahu langkah-langkah perbankan dalam memberikan kredit, ya, dan pertama meneliti, kemudian survei, kemudian yang ketiga wawancara, baru mengeksekusi analisis permohonan kredit. Ya, bagaimana supaya bank ini percaya kepada kalian? Ini yang paling penting. Ya, bank akan memberikan penilaian kepada nasabah, ya, itu dikenal dengan 5C. Apa itu? Kalau ini 5C ini kalian betul-betul kalian kuasai, saya yakin bank manapun aja akan memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan kalian. Tentunya rasional, ya. Apa 5C itu? Yaitu C yang pertama adalah karakter. Nah, ya, karakter. Jadi apabila karakter kalian itu bagus, nanti dilihat. Kalau seandainya kalian sudah pernah mempunyai pinjaman di bank, itu ada yang namanya SID, Sistem Informasi Debitur. Karakter kalian bisa dilihat di SID itu. Pernah nunggak enggak? Pernah macet enggak? Lancar atau tidak? Kalau itu lancar, ya, saya yakin karakter kalian dinilai positif oleh bank. Oh, berarti ini orang ini karakternya bagus deh, karena tidak pernah ada tunggakan, lancar semua. Itu C yang pertama, karakter. Kemudian C yang kedua, yaitu capacity. Ya, capacity atau kapasitas lah, gitu aja deh. Ukuran kemampuan debitur dalam membayar. Berarti misalnya nih, kalian itu utang 100 juta. Ya, selama 10 tahun. Ya, ternyata setelah dihitung angsuran kalian itu terdiri dari pokok dan bunga. Ternyata setelah dihitung itu angsurannya 3 juta. Angsuran 3 juta. Ya. Loh, di laporan kalian, proposal kalian dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 3 juta. Misalnya 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya, 12 juta lah. Ya. Saya yakin ini bank akan memberikan persetujuan mengenai kapasitas kalian, karena aman. Kalau swasta beda dengan
orang yang mempunyai penghasilan tetap. Kalau wira swasta itu orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Sehingga perbandingannya minimal, ini ada bank memberikan perbandingan itu 1:4. Artinya, kalau kalian termasuk kategori wira swasta, kalau seandainya kalian mengajukan permohonan kredit di bank, misalnya angsurannya 3 juta, minimal penghasilan kalian harus 4 kali lipatnya, yaitu 12 juta. Tapi kalau kalian, ini ada yang memberikan penilaian seperti itu, tapi kalau mereka yang mempunyai penghasilan tetap, karyawan misalnya, ya, misalnya dihitung angsurannya 3 juta, maka minimal gaji karyawan tersebut adalah 9 juta. Baik, sementara itu dulu, 2C dulu, nanti akan saya sambung di kemudian hari, ya. Tolong ini dirangkum seperti biasa, rangkumannya nanti bisa dikumpulkan kepada saya lewat Jabri. Tapi kalaupun tidak tahu, kalian bisa bertanya kepada kami. Saya tunggu, ya, hari ini juga. Terima kasih, ya. Salam untuk kalian semuanya, ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.